Bapak Ibu yang saya hormati, pada saya mungkin singkat saja dan jelas. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Tahir, lahir di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Lambangkan, pada tanggal 10 April 1986. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat pemilihan kemarin di DPRD, saya masih terpilih yang ketiga kalinya. Yana rawasa dete kada kamage kirasero. Artinya hampir semua yang ada di darat ini berteriak masalah pupuk. Jadi saya tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan karena di sini saya lihat banyak sawah. Jadi ada sebenarnya beberapa program yang perlu saya sampaikan terkait masalah baju seragam untuk anak sekolah, terkait masalah kekurangan pupuk bagi petani. Itu. Jadi yang pertama saya sampaikan karena ada berteriak tadi ini masalah pupuk. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu saya sampaikan dulu. Uang 150.000 menderita di Bapak Ibu. Sudah hampir 5 tahun ini. Kenapa saya sampaikan tadi bahwa ini hanya seorang uang 100.000 menderita di hampir 5 tahun Bapak Ibu sekalian. Maka dia mulai belok artinya walaupun mahal kita berikan buku yang penting ada. Tapi aku sedih melihat capu nih. Lalu itu kapan 2 jam yang mau ke sebuah kalau ke capu harus 100.000 Bapak Ibu. Kenapa kami programkan sepertinya? Kita ini nak baju sekolah kira-kira selama 5 tahun. Kalau kami terpilih bersama gondrongnya, dia kalian baju seragam untuk anak yang masuk SD sampai SMP. Biarkan beban itu yang menanggung pemerintah daerah Bapak Ibu. Mungkin ada selebaran yang diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan hanya 2 program dulu. Peloton itu kapal kali ini sadana gondrong ini. Ya. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Rumah Pomestari beserta keluarga. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sudah memberikan kami tumpangan untuk berkampanye pada sore hari ini di Desa Bali. Yang saya hormati Korcam sendiri Bapak Haji Dede. Terima kasih banyak sudah betul-betul antusias. Yang saya hormati Bapak Kodes Desa Bali, terima kasih banyak. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini mengikuti acara kampanye Amka Amir, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati Ibu Majelis Taklim yang ada di Sawaring, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh iringan-iringan yang sudah mengantarkan Amka Amir berkampanye berkeliling Kabupaten Pangkep. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kami di sini tak lain dan tak bukan dikarenakan tanggal 27 November mendatang ada kampanye, ada pilkada pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Pangkep. Maka kami ke sini terkait dengan salah satu paslon nomor 3, Amka dan Pak Amir. Bapak Ibu sekalian,
Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir itu jadi, maka saya ingin bertanya, apa harapan Bapak Ibu terhadap kami berdua? Ya, apa mau jadi apa? Pupuk, apa lagi? Ya, kalau perubahan ini yang saya mau cerita perubahannya, makanya kasih masukan apa yang kita mau. Selain pupuk apa lagi? Seragam sekolah. Seragam sekolah apa lagi? Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Lalu pertanyaan kemudian, maka tunggu sampai silakan berkondong ya calon bupati Malampe kemana? Bapak Ibu, tidak ada yang saya langgar dalam ajaran agama bersolat rambut. Bahkan riwayat menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu rambutnya panjang. Tapi sesungguhnya rambut ini 16 bulan yang lalu ketika niat ini mau jadi bupati, saya mau potong waktu itu. Yang jadi masalah Pak Amiruddin Tahir keberatan, jangan dipotong. Saya tanya, siapa tahu dia cemburu karena gue saya potong, tonjak kalau saya potong. Ternyata setelah saya tanya Pak Amir, dia bilang tidak ada itu prinsip mundur ke gondrong, yang ada maju gondrong. Alhamdulillah akhirnya semua berbuah 16 bulan jalan dipangkap. Semua hari ini sudah terwujud dan alhamdulillah hari ini sudah calon bupati Kabupaten Pangkep. Pertanyaan kemudian, mari apakah kemarin di nasabulu nang gula mencenek? Tapi tadi ada keluarga di belakang. Saya ingin menyapa kita begini. Saya mencoba meyakinkan rumah orang dulu. Zona 1 itu Balonci, Menasate, Pangkaji, Bungor, Lambangan, Tondon, Talasa, Lane. Saya coba mengetuk pintu orang dulu. Dan alhamdulillah semua pintu sudah diketuk. Insya Allah akan membuahkan hasil. Hari ini saya kembali ke rumah saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, para orang tua saya, tua Malambeku, Kai hadir hari ini. Para rahmat, Desa Baring ini almarhum bapak saya pernah kepala desa juga di sini. Setelah kepala desa Baring, terakhir kepala desa pada Lampek desa Baring. Sebelumnya kepala desa Bonto Matete. Jadi insya Allah Baring saya anggap daerah dan rumah saya sendiri. Apa pentingnya Bapak Ibu? Tadi Pak calon wakil bupati sudah membuka dua yang ingin dia bawa. Hari ini menurut data kita termiskin di Sulawesi Selatan. Kenapa begitu? Coba lihat. Ya rasa pasapara kasih darat, nepoi darat, galung, pangempang. Tiga-tiganya ini butuh pupuk. Nayatona rolengnya, pupuknya yang hilang. Maka jangan pernah mendapatkan hasil yang akan mungkin kita dapatkan hasil yang bagus. Kenapa? Satu-satunya perjalanan infrastruktur yang dibutuhkan adalah pupuk. Kemudian daripada itu yang jadi persoalan adalah pajak. Panennya gagal dikarenakan pupuk, malah pajaknya makin bertambah. Betul? Pajak kan naik. Coba bayangkan. Bukannya pemerintahnya merasakan apa yang masyarakatnya rasakan, malah dia tambah pajak. Sementara dia tahu penyebabnya adalah pupuk. Itu. Jadi jangan kita salah menilai persoalan pupuk. Saya jelaskan soal pupuk. Ini ehonya tinggi sekali. Eho. Halo. Subsidi untuk masyarakat. Itu bukan uang mereka. Itu pemerintah sudah memberikan dan mensubsidi.
setiap jengkal sawah diukur dan punya jatah masing-masing. Gitu. Jadi bukan orang yang menebus itu, bukan pemerintah yang turunkan itu. Itulah pupuk tak semua. 20 tahun yang lalu Insinyur Syafruddin Nur begitu menggalakkan itu lewat kelompok-kelompok tani, maka kue lewat pedagang-pedagang pupuk. Kenapa begitu? Karena dia nebeng, kebetulan yang jadi di pedagang pupuk itu kebetulan Haji Samsu kan pedagang pupuk. Nah, nalatoyan itu sebenarnya. Jadi itulah pentingnya masyarakat mengenali ini. Gitu. Coba bayangkan ya, hari ini pupuk di liter-liter, kan. Itu masalahnya. Coba bayangkan kalau 1 hektar 30 liter, nah, bisa, sudah susah. Maka dari itu tanggal 27 pastikan Bapak Ibu memprotes pemerintahan ini. Nah, kompeten yang mencari-cari tidak ada sama saya, ya sudah, masih ada yang lain, silahkan. Yang pasti inilah tempat kita memprotes pemerintah hari ini. Lihat pemerintah kita hari ini, alena bupatina, sekdana amurena, lakaina kepala mapenda, emakna kadis kesehatan, amurena kadis pendidikan. Di mana kita mau masuk? Ya. Coba bayangkan rumah sakit Pangkep saja dirubah menjadi rumah sakit Batara. Belum cukup, rubah saja Kabupaten Pangkep menjadi Kabupaten Batara. Kenapa susah? Uangnya diantoni, masyarakatnya miskin. Di mana kebanggaan pemerintah ini? Miskin di Sulawesi Selatan, bersyukur Sulawesi Selatan. Kalau terlalu miskin di dunia, HAM dan ATT jadi. Kenapa begitu? Saya jelaskan. 20 tahun yang lalu, Insinyur Syafruddin Nur, beliau begitu gagah memimpin Kabupaten Pangkep. Bahkan kita orang Pangkep ke Makassar disegani betul kita di Makassar. Kenapa? Keempat penghasilan tertinggi di Sulawesi Selatan zaman itu. Sawahnya berhasil, kebunnya berhasil, tambaknya berhasil, semua jadi uang. Tetapi Allah berkata lain, lalu beliau meninggalkan dunia, digantikan oleh keluarga ini. Akhirnya apa? Sukses 3 periode membawa Kabupaten Pangkep menjadi termiskin di Sulawesi Selatan. Apa masalahnya? Serangan. Ini. Kenapa begitu? Orang yang mengagung-agungkan serangan jangan pernah harap ada kemajuan di situ. Kenapa? Orang yang mengeluarkan uang pasti dia cari uangnya kembali. Cari kegosok. Maka saya selalu kasih orang memilih mana yang dipilih, program yang saya bawa atau mau serangan. Kalau mau serangan saya juga siap. Kali ini saya tinggalkan program ini karena cerita kosong. Saya tidak akan mungkin menepati janji saya kalau itu yang tidak butuhkan. Tidak akan mungkin. Karena kenapa? Orang yang mengeluarkan uang dia pasti akan cari berkali lipat kembali uang kembali. Jadi itu jangan makin harap bahwa ada sesuatu. Alhamdulillah. Hari ini kita termiskin, pajaknya makin naik. Lalu harapan apa lagi yang kita mau tunggu? Serangan kita mau tunggu. Si bola pada itu 50.000 cincin biru ke pasai 1 5 tahun kita. Pakai anak sekolah dari SD sampai SMP setiap majalah baru. Insya Allah amat Amir kasih ganti. Kenapa begitu? Karena hari ini kita termiskin. Maka tugas pemerintah adalah meringankan beban yang ada di pundak masing-masing.
Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan yang PKH, penerima bantuan? Ada penerima bantuan di sini? Banyak. Sudah bagi diancam? Sudah. Siapa yang ancam? Pak Desa? Hah? Siapa? Masyarakat tidak boleh diancam. Orang miskin bukan mainan politik. Dia butuh bantuan. Uang yang turun itu bukan uang dana desa, bukan uang dana kelurahan, bukan dana dari kecamatan, dan bukan dana dari bupati. Itu dana dari Kementerian Sosial yang diturunkan untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Maka harusnya mereka tidak boleh ditakuti. Seorang camat memberi orang telur 10 biji purir isinya leno, maksudnya tidak memalukan itu. Harusnya Pak Camat, Bu Camat, Pak Desa, Ibu Desa sampaikan kepada bupatinya, kami butuh pupuknya, kami gagal panennya. Itu yang harus disampaikan Pak Bupati. Pupuk nolong masyarakat masih sedikit hari ini. Tapi dia tidak lakukan itu, malah dia sibuk melakukan pendataan, bagi-bagi mereka. Hari ini masyarakat Kabupaten Pangkep sudah cerdas. Pura di pada tinggi Maluku, pura di pada tinggi Pedie, mateng main dengan kerutu. Iya. Maka dari itu jangan pernah takut dan jangan pernah minta persoalan itu. Hidup Panggungnya. Kalau ada yang mengancam, kasih tahu saya ancam dia balik. Kalau Allah menghendaki tanggal 27 menang Januari pelantikan sebagai bupati Kabupaten Pangkep, tunjuk siapa orangnya dan saya pasti selesaikan. Nggak boleh. Masyarakat Pangkep, masyarakat tidak boleh ditakuti. Jangan. Dan kalau ada yang dicoret karena angka Amir, serahkan KTP dan kakaknya biar saya berhadapan dengan yang coret itu. Bapak Ibu, satu-satunya calon bupati di Indonesia, Sulawesi Selatan khususnya, yang berjanji 2 tahun, saya tidak mampu melakukan perubahan, saya mundur dari jabatan itu. Saya berharap semua calon kandidat bupati itu berjanji sama masyarakatnya. Kenapa begitu? Masyarakat bertanya, Gondong, hampir semua calon datang ke daerah saya berkampanye. Dia ucapkan janji-janji manisnya. Ketika dia duduk, dia jadi, dia lupa akan janjinya. Betul? Pertanyaan kemudian, bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Anda jadi bupati? Apa jaminan kami sebagai masyarakat bahwa Anda menepati janji? Maka saya berjanji di depan masyarakat, 2 tahun saya tidak mampu melakukan perubahan, saya mundur dari jabatan itu. Mungkin kalau saya mundur, Bapak Ibu engkau dapat teri-teri kira-kira meneteskan air mata kasih kamu soro daripada saya lanjutkan kepemimpinan yang gagal. Mak dia mana yang masalah? Nanti buat iya. Lebih lagi saya kalau saya mundur, lebih berwibawa saya mundur. Jabatan adalah resiko dan jabatan adalah kehormatan. Kalau gagal mundur tidak berguna lagi kehormatan itu. Saya katakan mereka di debat kandidat 4 malam yang lalu. Saya katakan kita tidak sedang mencari uang. Kita mau mengabdi di daerah kelahiran kita. Harusnya calon lain berjanjilah bahwa jika saya gagal saya mundur dari jabatan itu. Mata mana ini? Takut. Malah ada yang mau bikin kapal lolo lutu. Mati batu. Nako balik mati cicil batu kedua mati. Ada kapal laut yang bisa terbang. Insya Allah tanggal 13 ya tadi begitu. Bagaimana desainnya? Nako kapal lutu saya sering naik.
kapal laut terbang hebat. Ya saya nonton di Doraemon ini ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena sudah sore, sedikit lagi menjelang maghrib, urang ruang manek kita. Ya kopai degaga kita, tidak ada saya di hati kita, tidak ada sesuatu keinginan kita memilih angka akhir. Apa-apa. Ya pasti saya mohon doa terus menerus, doa saja, atau doa juga butuh serangan. Gratis doa tamu kita kasih jalan. Kalau ada tekanan atau apa karena kita merasa macam itu ya apa-apa, silahkan serahkan kepada kami doanya, biar kami berjuang untuk itu. Mudah-mudahan di tempat lain Allah kasih gerakkan hati orang untuk memilih kami berdua. Doa senantiasa masih di sini kan tugas di zona dulu saya ini satu-satunya zona 3 yang maju cuma saya. Tidak ada zona 3 calon lain. Besar di zona 3 yang maju menjadi calon kandidat Bupati Kabupaten Pangkep di bulan depan. Tidak ada. Nah, maka dari itu saya harap bantuan Pak. Naku baik dengan pendeta peserta dosis. Ya. Dek tutu lalu dengan nama kedaya mantan bupati nalawi tetai kampung pun tidak mungkin. Pasti yang menjadi perhatian adalah kampung saya sendiri. Puratoma kasih tomato aku almarhum memparenten bari. Kalau ada kebaikan yang dia tanam, ayo mari bersama-sama kita bangun raya-raya kembali. Tidak ada saya sedikit pun niat yang tidak baik pada Anda. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bisa bermanfaat untuk manusia lain. Makanya satu-satunya calon yang berjanji 2 tahun hanya saya. Kenapa? Saya tidak mundur. Pokoknya kalau saya gagal saya mundur. Tidak boleh. Untuk apa kita maju mempermalukan diri kita sendiri? Bukankah manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya? Ya. Coba bayangkan orang bertanya, apa dasarnya kamu maju bupati? Saya jelaskan kepada mereka, saya pernah susah, saya pernah lapar. Hanya orang yang pernah susah merasa, yang pernah merasa susah yang tahu sesamanya orang susah. Hanya orang yang pernah lapar yang tahu sesamanya orang lapar. Itu yang modal dasar saya maju menjadi salah satu calon kandidat Bupati Kabupaten Pangkep. Tanya tuh duit bapak cora-cora, tapi nak kue loting kata omong. Betul ditanya naik. Kenapa begitu? Saya tidak mau menghantui masyarakat. Saya selalu mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran berpolitik. Pentingnya memilih pemimpin tanpa embel-embel. Ketika Bapak tidak merampas hak seseorang untuk jadi pemimpin, maka Bapak Ibu bisa menuntut siapa yang Bapak Ibu pilih. Tapi nak kupure terima, ambang komon dia menjadi mengeluh anggarannya yang mana biasa tahun 2020. Itu nih pelakunya. Toples ketemu tutup. Maka tahun ini coba-coba kita tinggal kapan itu matu kapai kasih asa seperti tadi masyarakat Polres Suku Benyanyi maju di rumah daripada itu. Betul Bapak, betul. Kita tidak miskin. Leluhur kita berpesan boleh kita anak tualia. Orang Kabupaten Pangkep itu jelas disegani di mana-mana. Apalagi sendiri. Coba, masa hanya uang 150.000. Dulu sebelum maju dan tidak ada partainya gunung, dia maju. Alhamdulillah saya maju. Siapa yang berdusta? Siapa yang menyebarkan fitnah itu? Setelah itu dia bilang jangan, kalau tidak lolos tanggal 22. Alhamdulillah Allah menghendaki saya lolos dan sudah saya ambil nomor 3 hari ini. Siapa lagi yang menyebar fitnah itu? Maka kowe dengan gaduh ini, dia tahu penisli pada itu namoni dulu. Apa kalau ya bawa itu yang namanya penantang pasti kan rumah daripada
orang tidak akan berlayar kalau tidak punya bekal. Pasti kan umat itu bodoh. Madu pilih tahu mani. Saya tidak pernah menyebarkan gosip-gosip. Nah, mau. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu nakoba etiaki di nama Gaga kalau nggak mau dipilih yang kami ya sudah. Terus saya ngomong begitu. Yang pasti kita tetap bersaudara.